Saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 02 Moga, yaitu Ibu Purwanti Rahayu SPD MPD, dan kepala sekolah dari SD Negeri 01 Kedoang, Bapak Nasirin SPD SD. Berikut wawancaranya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu? Mohon izin, Bu, mau mengganggu waktunya. Hari ini saya mau mewawancara Ibu tentang dilema etika. Pastinya sebagai kepala sekolah, Ibu sering menemui kasus-kasus tentang dilema etika dan rujukan moral, yaitu tentang pengambilan keputusan, Bu. Baik pada saat pengambilan keputusan maupun pada saat kegiatan berlangsung. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di posisi Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu selama ini saat pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Apa saja, Bu? kalau pengambilan keputusan di sekolah tentunya melihat apa masalah yang akan kita bahas. Misal untuk kemajuan sekolah, untuk program pembelajaran, begitu juga untuk pembentukan karakter siswa. Tentunya kan dimulai dari masalah apa yang dihadapi, kemudian rapat dengan guru-guru mencari alternatif terbaik sehingga layanan pada siswa tidak terganggu juga. Keputusan kita itu juga berpihak pada murid. Selama ini, bagaimana caranya Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Kalau identifikasi kasus yang terjadi di sekolah, ini biasanya saya mendengarkan dulu dari guru, misalnya ada permasalahan apa di kelas mereka. Selain itu juga mengamati keseharian anak-anak di sekolah, misalnya saat istirahat, kemudian saat pembelajaran secara umum. Barangkali terlihat beberapa anak yang misalnya berkelakuan atau bertingkah yang tidak sesuai dengan moral lah. Baik, Bu, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kasus benar sama melawan benar dan mengandung nilai kebajikan. Kedua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan dan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Misal gini, kadang-kadang ya lima juga sih. Misal gini, sebenarnya etika si anak ini misal sesuatu yang baik, maksud si anak ini baik, jadi secara etika dia benar. Cuma saat dia melakukannya itu tidak tepat gitu. Maksudnya seperti ini, dia ingin melakukan sholat duha, bukan sesuatu yang baik, etika yang benar juga. Tetapi dia sering keluar ketika pembelajaran, itu sesuatu yang benar juga. Cuma ketika setiap hari melakukan itu sehingga si anak ini kan ketinggalan. Maka saya dan guru-guru ini memutuskan memberikan waktu anak untuk sholat duha misalnya sebelum pembelajaran atau saat istirahat. Kalau yang kasus lain mungkin hubungannya dengan kenakalan atau mungkin sering tidak masuk sekolah. Misal ini kebetulan ada
2 sejak sebelum puasa ini sudah sering tidak masuk sekolah. Terus guru juga sudah ke rumah gitu. Setelah dipelajari, si anak ini di rumah ternyata hanya tinggal dengan neneknya saja. Si anak sibuk sehingga si anak ini kurang diperhatikan. Ini kan dilema juga di kita. Saya kelas 2, kemudian kurang perhatian orang tua gitu. Orang tuanya merantau, di rumah hanya dengan nenek, sehingga kurang perhatian di bidang sekolah pembelajaran pendidikan. Nah, kami mengambil keputusannya gini, sementara ini hampir setiap hari gitu ya, guru dan anak-anak lain menjemput ke rumah, kebetulan rumahnya kan dekat. Kadang belum bangun, nah itu termasuk salah satu mungkin penyebab si anak ini jarang masuk, karena bangunnya kesiangan kan? Sehingga awal-awal guru dengan murid ini sudah 1 minggu dilakukan. Jadi ketika guru belum sempat, itu pagi-pagi si anak-anak yang lain, teman lain itu sudah ketika mau berangkat itu ke rumah si teman tadi yang tidak berangkat untuk mengajak berangkat bersama gitu. Sambil bahkan ketika belum bangun pun ditunggu. Ini termasuk menurut saya salah satu keputusan yang kami ambil dan ini menuju ke arah yang lebih baik untuk si anak tersebut. Dan ini juga sudah 2 kali kami lakukan seperti itu. Alhamdulillah hasilnya si yang pertama ini sudah tanpa dijemput sudah berangkat sendiri. Baik Bu, menurut Ibu, apakah keputusan yang Ibu ambil itu benar jika kita mengabaikan rasa kasihan dalam menerapkan rasa keadilan untuk teman-teman yang lain terutama? Menurut saya sih antara nggak kasihan dengan kasihan ya. Kalau kita tidak mengambil keputusan ini, maka dia akan semakin tidak kembali ke arah gitu kan. Tujuan kita, tujuan pembelajaran kita, tujuan pendidikan kita, dia tidak bisa ikut mencapai kan. Justru menurut saya itu bukan kami mengabaikan rasa kasihan. Menurut kami, justru yang kami lakukan ini justru karena kasihan pada anak tersebut. Dia menjadi sering tidak berangkat, kemudian itu kan kasihan juga malah gitu, ketinggalan pelajaran kan dia. Tidak hanya ketinggalan pelajaran, dia juga jadi kurang bergaul dengan teman-temannya juga kan, rasa minder juga kan. Nah, menurut kami ini bukan mengabaikan rasa kasihan, justru kami kasihan ke anak-anak. Luar biasa sekali nih Bu ya. Sekarang bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil tadi Bu dalam sebuah pengambilan keputusan tadi? Menurut saya ini karena tadi hubungannya dengan pembentukan karakter. Agar kita bisa membentuk karakter siswa di sekolah kita, maka harus memulai dari diri sendiri dulu. Maka di sekolah kami ini di sini itu gurunya dulu. Kalau ingin siswanya disiplin berangkat terus gitu ya, tepat waktu, maka guru juga harus seperti itu. Keteladanan intinya. Ketika kita ingin anak itu sopan santun gitu ya, ketika bicara dengan kita juga menunjukkan kesopanan mereka gitu. Maka kita ketika bicara dengan anak-anak juga harus lemah lembut gitu, tidak membentak kan gitu. Nah, ini termasuk keteladanan lah intinya menurut saya. Baik Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Setiap awal tahun pelajaran kita kan membuat kurikulum ya untuk sekolah. Nah, di kurikulum itu sudah ada program-program yang akan kita lakukan di tahun tersebut. Nah, dari kurikulum itu kan sudah ada ya rancangan kita mau ngapain di tahun itu. Dari kurikulum itu kemudian kami buat program-program tersendiri, misal tentang kebiasaan. Kebiasaan pun kami buat satu program kebiasaan. Dan
seorang penanggung jawab. Di sekolah ada penanggung jawab. Kemudian kegiatan lain misal tentang kedisiplinan, maka kami buat program yang hubungannya kedisiplinan gitu. Misal tentang kegiatan upacara, kemudian kegiatan penanaman nilai disiplin dalam misalnya kepemimpinan di kelas gitu. Itu ada penanggung jawabnya juga. Ibu, yang tadi Ibu lakukan, apakah hal itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut kami sih sementara ini efektif sih. Itu sudah efektif, Bu, ya? Ya meskipun hasilnya ya pelan sih, tapi pelan tapi pasti. Ya. Nah, tadi kan programnya itu seperti itu, Bu, ya, dengan pembiasaan dan contoh-contoh disiplin guru. Nah, apakah bisa dilakukan untuk menyelesaikan pada kasus-kasus yang lain, Bu? Bisa. Bisa, ya? Misal kasus hal lain, misal ya, tadi kan kenakalan sudah ya. Misal anak yang malas belajar gitu kan. Ya. Menurut saya bisa. Ya, bisa, ya? Nah, selama penerapan yang tadi Bu lakukan, apakah ada tantangan, Bu, dalam penyelesaian masalah sebuah pengambilan keputusan? Dalam pasti. Terutama apa ya? Ketika kita menerapkan satu kebiasaan, tantangan yang paling berat untuk saya itu adalah kebosanan. Kebosanan, gitu. Ya, untuk pembiasaan agar menjadi biasa mereka lakukan itu cenderung bosan lah. Bosan. Kita berikan ini tiap hari begini. Nah ini menurut kami tantangan. Oke. Bagaimana kreativitas kita agar anak ini tidak bosan gitu. Seperti itu menurut saya sih. Contoh pembiasaan menjaga kebersihan. Kami biasanya kan kalau di dulu tuh dipasang ini dilarang buang sampah sembarangan gitu kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kami ubah menjadi terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah menjaga kebersihan. Itu kami buat ditempel di setiap tempat gitu. Itu menurut kami untuk mengurangi kebosanan juga. Pada penyelesaian sebuah kasus dilema etika, Bu, apakah biasanya diselesaikannya dengan jadwal tertentu? Maksudnya dijadwalkan besok, apakah diselesaikan di tempat, Bu? Kami tidak bisa biasa menjadwalkan. Jadi ketika ada kasus langsung ditangani. Tapi diselesaikan di tempat, ya? Apakah ada dari orang lain yang mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Selain dengan guru-guru ya pengawas dan Ya. komite sekolah yang biasa kami ajak untuk berdiskusi, kemudian meminta pendapat beliau-beliau biasanya. Berarti berkolaborasi Ibu dengan teman sejawat Ibu. Dan Bu, ini yang terakhir, Bu, dalam semua hal yang tadi Ibu sampaikan, ada poin penting yang akan Ibu sampaikan, terutama kepada teman-teman CGP, Bu. Teman-teman CGP kan sekarang katanya suatu saat akan jadi pemimpin pembelajaran, seorang sosok kepala sekolah. Mungkin Ibu bisa menyampaikannya apabila teman-teman CGP suatu saat mengalami kasus-kasus seperti itu tadi. Silahkan, Bu. Menurut saya sih ketika nanti suatu saat teman-teman guru penggerak ini menjadi kepala sekolah, saat kan, ketika menghadapi suatu kasus itu berpikir cepat untuk mengambil keputusan. Sebab ketika kita menunda itu kasus bukan malah selesai, maka saya biasakan saat itu selesaikan gitu. Meskipun itu butuh proses tidak hanya satu kali, berulang-ulang gitu. Insya Allah semua masalah akan bisa dihadapi. Itu Utamanya adalah kerja sama. baik, terima kasih Bu atas waktunya.
bisa menjadi pembelajaran saya. Suatu saat saya besok menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menyelesaikan kasus-kasus dilematika yang terjadi di sekolah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, siang ini? Alhamdulillah sehat walafiat, kondisi sehat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik pada hari ini. Amin, amin, amin. Mohon izin waktunya, Bapak. Ya. Saya mau mengganggu waktunya Bapak sebentar. Hari ini saya mau mewawancari Bapak terkait dengan kasus dilema etika. Pastinya sebagai kepala sekolah, Bapak sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika, baik pada saat pengambilan keputusan maupun pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya. Terima kasih. Ya. Pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah selama ini yaitu di dalam bekerja di sekolah sering menemui adanya sebuah masalah atau kasus. Untuk mengambil keputusan tentu saja saya harus mencari informasi yang benar, informasi yang tepat, yang relevan dengan masalah tersebut. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasi menangani masalah ini, kasus ini, tentu saja saya harus pertama yaitu menyimpulkan informasi ya, yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan rasa kasihan terhadap siswa untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu kita membutuhkan guru, kemudian siswa serta wali murid yaitu untuk mencarikan solusi masalah-masalah tersebut. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk menangani masalah ini yaitu saya mengambil sebuah keputusan di sekolah yaitu terkait dengan siswa yang sering tidak berangkat sekolah karena harus yaitu mengurusi adiknya karena ditinggal orang tuanya bekerja di Jakarta. Baik, Pak. Menurut Bapak, apakah keputusan yang diambil itu benar? Jika mengabaikan rasa kasihan dan tetap kokoh dalam menerapkan rasa keadilan, Pak? Pengambilan keputusan ini menurut saya yaitu benar karena kita mengambil itu dengan melihat rasa kasihan melawan rasa keadilan. Berarti menurut Bapak sudah benar ya? Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak laksanakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Adapun langkah-langkah di dalam mengambil keputusan ini tentu saja ada prosedurnya ya. Nah, prosedur ini diantaranya satu yaitu kita harus yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan benar melawan benar.
Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan adanya fakta-fakta. Yang keempat mencari solusi. Kemudian yang kelima penyajian benar atau salah. Dan yang keenam yaitu mengambil keputusan. Baik Pak, menurut Bapak, apakah hal itu sangat efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya sangat efektif dengan melakukan kegiatan musyawarah dengan siswa, guru, serta wali murid, bahkan komite sekolah. Berarti sangat efektif nih Pak. Dan selama ini dalam penerapannya, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja di dalam kegiatan ini ada tantangannya. Di antaranya yaitu satu, semakin banyak ketidakpastian dalam suatu keputusan itu akan semakin sulit untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, adanya pro kontra dengan hati nurani karena mengurangi rasa keadilan dengan siswa lainnya. Baik Pak, pasti dalam sebuah kasus ada sebuah tantangan nih Pak ya? Iya, tentu saja. Dalam penyelesaian sebuah kasus Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah atau pada saat itu juga masalah tersebut diselesaikan Pak? Untuk menangani masalah tentu saja harapannya adalah berjalan dengan lancar dan masalah itu selesai. Tentu saja kita mengagendakan karena kita perlu adanya kesepakatan dengan kesepakatan guru, kemudian wali murid serta siswa ya. Kemudian juga ada masalah-masalah yang kita tangani langsung, yaitu satu contoh misalnya adanya kasus masalah yang kaitannya dengan kenakalan anak pada saat itu di kelas misalnya. Ya, Pak, dalam penyelesaian masalah-masalah Pak, apakah ada orang yang mempermudah yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Tentu saja ada, yaitu orang lain yang mempermudah di dalam membantu mengambil sebuah keputusan. Tentu saja karena kita butuh, yaitu membutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya yaitu ya guru, kemudian pengurus komite, ya juga Bapak Kepala Desa. Itu terkait menurut saya. Berarti banyak yang membantu nih Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dan terutama dalam pengambilan keputusan kita. Iya. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan terutama dilema etika Pak? Oh iya. Pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika, diantaranya satu yaitu adanya komunikasi dan kolaborasi sesama guru, kemudian wali murid, serta komite dan juga pengawas, ya, sehingga terjalin hubungan silaturahim dalam dunia pendidikan untuk menangani kasus tersebut, yaitu harmonis dengan stakeholder. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan sebuah pengalaman dalam pengambilan keputusan yang
sesuai dengan paradigma dan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid atau siswa. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Ya. Mohon maaf barangkali banyak tutur kata saya yang mungkin tidak pas nih Pak nggih. Pembelajaran tadi bisa membuat pengalaman saya terutama nanti sebagai pimpinan nih Pak, karena kami sebagai calon guru penggerak itu semuanya itu menjadi pemimpin pembelajaran Pak, yang suatu saat nanti kasus-kasus tersebut bisa kami temui Pak dalam kegiatan kami. Monggo Pak, barangkali ada ucapan buat teman-teman kami calon guru penggerak agar lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan ini Pak. Ya, terima kasih, dan saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya barangkali jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan itu ada kekeliruan, tapi sebisa mungkin saya sampaikan ini mungkin sangat bermanfaat bagi para calon guru penggerak. Mudah-mudahan para calon guru penggerak bisa menyelesaikan sampai terakhir dan bisa lulus sukses. Amin, amin. Matur nuwun Pak, doanya nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Dah Bu. Demikianlah wawancara yang telah saya laksanakan kepada Ibu Purwanti Rahayu MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Moga, dan Bapak Nasirin SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gembong. Ada beberapa poin yang akan saya refleksikan pada kegiatan kali ini, yaitu saya beranggapan bahwa kepala sekolah sudah mampu mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan, baik yang ada pada kepala sekolah itu sendiri maupun nilai-nilai yang ada pada kasus yang dihadapi. Kemudian, kepala sekolah tahu dan mampu siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam kasus yang tadi dibicarakan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, saya meyakini bahwa beliau mampu menyampaikan fakta-fakta yang cukup relevan dalam setiap kasus yang dihadapi. Karena pada setiap kasus yang dihadapi, fakta-fakta pasti berbeda. Kemudian, kemampuan untuk menguji benar atau salah saya dapati di antaranya kepala sekolah tersebut lebih mengedepankan komunikasi pada penyelesaian masalah tersebut. Kita sendiri tahu situasi dilema etika yang kita hadapi akan gagal atau menjadi dilema kalau ada salah satu faktor yang tidak dapat diuji. Pada saat wawancara, saya juga menemukan bahwa kepala sekolah mampu menemukan opsi trilema, di mana mereka bisa mengambil tindakan di luar jalur penyesuaian keputusan dilema etika. Dan nampaknya hal-hal yang baik pada beliau berdua ada di SD Negeri 2 Moga dan SD Negeri 01 Gendoang. Kepala sekolah sejauh ini menurut analisa saya bahwa mereka sudah mampu menerapkan sebuah keputusan atas dasar kepentingan orang banyak. Hal-hal seperti itulah yang membuat pembelajaran bagi kita calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Demikian refleksi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan wawancara kali ini.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Uswatun Hasanah. Salam guru penggerak.